Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang memberikan kepada kita nikmat dunia dan memberikan kepada kita nikmat yang akan bermanfaat di akhirat. Allah memberikan kepada kita kesehatan, dengan itu kita bisa beribadah dengan sempurna. Allah berikan kepada kita tempat yang nyaman, daerah yang aman, membuat kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Dan Allah memberikan kepada kita iman, dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Perhatikanlah bagaimana orang-orang munafik, dengan ibadah yang mereka lakukan mereka dicela oleh Allah Azza wa Jal. Dengan Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya dan orang-orang yang riya dalam salatnya. Dikarenakan orang-orang munafik tidaklah menghadiri sholat kecuali menginginkan apresiasi dari orang, menginginkan pujian dari orang, menginginkan validasi dari orang lain. Maka salah satu syukur yang harus sering kita panjatkan kepada Allah adalah hadirnya keimanan, hadirnya keikhlasan dalam hati kita masing-masing. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keimanan adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim meyakini bahwasanya tempat yang kekal adalah tempat nanti di akhirat, di surganya Allah. Adapun dunia adalah tempat yang fana. Dan seorang muslim mengikrarkan ini ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia meyakini apapun yang dijanjikan oleh Allah dan apapun yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu seorang muslim mengimani rukun Islam dan mengimani rukun iman. Yang di antara rukun iman adalah antu'mina bil yaumil akhir, adalah ketika kamu itu beriman kepada hari akhir. Maka keimanan kepada Allah adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Dan keimanan diartikan oleh para ulama adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wal amalu bil jawarihi yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Keimanan adalah ketika seorang itu meyakini dari hatinya, lalu dia mengucapkannya dengan lisannya, lalu dia membuktikannya, mengamalkannya dengan anggota tubuhnya. Dan keimanan ini bisa bertambah ketika orang tersebut taat kepada Allah, dan iman ini bisa berkurang ketika orang tersebut taatnya kepada syaitan. Maka tugas seorang mukmin yang mengharapkan surganya Allah adalah untuk menjaga baik-baik keimanan yang dia miliki. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan panggilan bagi orang-orang yang Allah cintai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka jadilah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik. Dan ternyata di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya keimanan seorang bisa naik dan keimanan seorang bisa turun. Tingginya keimanan seseorang bisa melebihi tingginya gunung, bahkan tingginya keimanan para malaikat.
tetapi rendahnya keimanan seseorang bahkan bisa membuat dirinya lebih rendah daripada hewan sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya keimanan itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ini adalah bukti, kata para ulama, keimanan adalah juga dengan amalan. Kemudian Nabi mengatakan, fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dia rubah dengan lisannya. Ini adalah bukti bahwasanya keimanan pun perlu untuk diucapkan. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kemudian Nabi katakan, dan jika dia tidak mampu maka hendaknya dia ingkari dari hatinya, dan itu adalah tingkatan keimanan yang paling lemah. Maka hadis Nabi SAW ini menunjukkan keimanan bisa bertambah dan keimanan itu bisa menurun. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beriman bahagia ketika keimanannya kepada Allah bertambah. Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, ketika keimanan mereka itu bertambah, maka mereka pun akan bergembira. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan, ketika seorang mencapai tingkat keimanan yang tinggi, dia akan merasakan yang namanya manisnya keimanan. Dengan manisnya keimanan, dia akan merasa keimanan adalah harta yang paling mahal yang dia miliki, melebihi daripada mobilnya atau rumahnya. Ketika seorang merasakan manisnya iman, dia tidak akan lagi merasa terbebani dengan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak akan sedih ketika mendengar azan. Dia tidak akan merasa berat ketika mendirikan salat. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika beliau letih, maka beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Maka Nabi SAW menganggap salat bukanlah beban, tetapi menganggap salat adalah solusi dan jalan keluar. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau menjelaskan tentang manisnya keimanan. Beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jika dimiliki oleh seseorang maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Nabi menyebutkan yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia itu menjadikan kecintaan yang tertingginya adalah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, maka orang yang beriman dia akan menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah yang paling tinggi, mengalahkan kecintaannya kepada manusia yang lain, bahkan kepada orang tuanya sendiri atau kepada istrinya sendiri. Dan kemudian Nabi mengatakan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang itu mau mendapatkan manisnya keimanan, kata Nabi, hendaknya dia itu mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Maka dia tidak peduli kepada seseorang, tidak cinta kepada seorang dikarenakan hartanya, bukan karena jabatannya, bukan itu adalah karena bosnya dia mencari muka, tetapi adalah karena keimanannya. Walaupun orang tersebut orang miskin, walaupun orang tersebut orang yang susah, tetapi ketika dia itu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan benar, lalu kita cinta kepadanya, itulah yang namanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah, bukan cinta karena dunia. Ini adalah ketika seorang menjadikan keimanan sebagai standar dalam hidupnya, itulah yang membuat dirinya akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika seorang mau mendapatkan manisnya keimanan, kata Nabi, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqzafa finnar. Ketika seorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya jika dilemparkan ke dalam api. Maka seorang manusia, siapapun orangnya, tidak ada yang suka untuk tersakiti.
Tidak ada yang suka untuk dipukul, tidak ada yang suka untuk ditendang, tidak ada yang suka untuk dilemparkan ke dalam api. Maka jadikanlah kebencian kita kepada kemaksiatan, kebencian kita kepada kekufuran sebagaimana kebencian kita untuk tersakiti. Dikarenakan pukulan, tendangan, api adalah kesakitan di dunia. Adapun ketika seorang kehilangan imannya, maka dia akan sakit di dunia dan juga sakit di akhirat. Ketika seorang menghargai keimanannya dengan harga yang tinggi, maka disitulah dia akan merasakan manisnya keimanan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang mau mendapatkan manisnya keimanan, seorang harus berusaha untuk selalu meningkatkan keimanannya dan selalu menghindari untuk keimanannya itu turun atau jatuh. Maka dari itu para ulama menjelaskan beberapa amalan yang bisa membuat keimanan kita terus bertambah. Di antaranya yang pertama kata para ulama adalah at-ta'arruf 'ala Allah subhanahu, yaitu hendaknya seorang itu berkenalan dengan Allah, mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dengan dia menyadari kenikmatan yang Allah berikan dari sejak dia itu dilahirkan sampai hari ini dia masih hidup, maka akan bertambah keimanannya kepada Allah. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Menunjukkan bagaimana seorang manusia, setiap manusia itu tenggelam di lautan kenikmatan Allah. Dia tidak akan bisa keluar dari kenikmatan Allah. Dia mendengar karena kenikmatan Allah, dia melihat karena kenikmatan Allah, dia mendapatkan rizki, mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, mendapatkan gaji karena rizki yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang Allah berikan kepadanya bukanlah dikarenakan sebabnya karena skill dia sendiri, bukan karena kecerdasannya, bukan karena bakatnya. Maka janganlah menjadi seperti Qarun yang mendasari kekayaannya adalah karena kecerdasannya dia sendiri. Maka semuanya berdasarkan nikmat Allah. Ini membuat keimanan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Dan kemudian yang kedua, di antara amalan yang bisa menambah keimanan kita adalah talabul ilmin nafi', yaitu untuk mempelajari agama atau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Bahwasanya dengan mengenal Allah, dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya, seorang akan makin takut kepada Allah dan keimanannya pun bertambah dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Entah dia itu berada di tempat yang ramai atau dia berada di tempat yang sepi, maka dia akan selalu menjaga keimanannya kepada Allah, akan selalu menjaga ketakwaannya. Entah dia sedang berada di kotanya dia sendiri, atau dia sedang safar ke tempat yang jauh yang tidak ada seorang pun yang mengenal dia, dia akan tetap menjaga ketakwaannya. Dan ini adalah hasil dari dia itu mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah Ta'ala memuji para ulama yang mereka itu benar-benar mengenal Allah karena mempelajari agama Islam. Allah Ta'ala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama, dikarenakan ilmu yang mereka miliki. Dan hendaklah dipahami jamaah sekalian, ilmu yang dimiliki oleh para ulama bukanlah hasil dari mereka itu keturunan dari si fulan, bukanlah hasil dari sekedar ijazah yang mereka miliki, tetapi itu adalah hasil dari belajar mereka. Maka ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW bisa didapatkan oleh siapapun, entah asalnya dari manapun, entah dari ras manapun, dari suku manapun, dia bisa mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu bisa didapatkan dengan cara belajar.
ilmu itu tidak bisa otomatis diturunkan dari seorang bapak kepada anaknya, bahkan tidak bisa otomatis diturunkan dari guru kepada muridnya. Jika muridnya itu malas untuk belajar, tidak mau untuk menghafal, tidak akan bisa ilmu dari gurunya kemudian didapatkan oleh dirinya. Maka sekali lagi, untuk kita bisa menjadi para ulama atau menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, maka hendaknya kita untuk rajin mempelajari agama Islam. Dan kemudian di antara amalan untuk menambah keimanan kita, kata para ulama, adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah selalu memperbaiki keimanan kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Innal imana yakhliqu fi jawfi ahadikum kama yakhliqu thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya keimanan itu akan rusak di dalam diri kalian sebagaimana pakaian itu pun bisa rusak. Maka mintalah kepada Allah untuk memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Maka kita perhatikan pakaian yang kita pakai, jika sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun pakaian itu lama-lama akan rusak. Entah semahal apapun kita beli, mobil pun demikian, rumah pun demikian, akan ada waktunya untuk rusak. Dan ketika semua barang-barang dunia itu rusak, maka kita akan membeli barang yang baru. Begitu pula kondisi keimanan yang ada di dalam hati kita. Jika keimanan tersebut tidak diurus, tidak mau ditambah, tidak mau diistiqomahkan, maka keimanan tersebut sedikit demi sedikit akan rusak. Dan di antara cara untuk memperbaikinya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk memperbaharui keimanan di dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menambah keimanan dalam diri kita adalah untuk senantiasa membaca Al-Quran dan juga untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran. Al-Quranul Karim butuh untuk dibaca dan juga Al-Quranul Karim butuh untuk ditadabburi. Membaca Al-Quran tanpa mentadabburi, maka tidak akan bisa seorang mendapatkan tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran hanyalah kitab bacaan, bukanlah Al-Quran sebagai kitab untuk menghiasi pendengaran kita, tetapi Al-Quran adalah huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinat. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas. Maka ketika Al-Quran adalah petunjuk, ketika Al-Quran adalah hidayah dan penjelas, maka butuhnya untuk ditadaburi, butuhnya untuk dipahami. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka keimanannya akan bertambah. Dan keimanan itu bertambah ketika mereka itu memahami isi dari Al-Quranul Karim. Maka akan ana tutup khutbah Jumat kita di hari ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qiraah ayah bitafakkur, yaitu membaca satu ayat dengan tafakkur dan juga dengan memahami, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tanpa tadabbur sama sekali. Beliau mengatakan, li'annahu anfa' lil qalbi wa ad'a fi husulil iman, dikarenakan itu lebih bermanfaat bagi hati dan juga lebih bisa mendapatkan keimanan dan mendapatkan manisnya keimanan. Maka ini harus kita pahami, hendaknya tugas kita dengan Al-Quran bukan hanya sekedar membelinya, tetapi membacanya, mentadabburinya dan juga kemudian mengamalkannya. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, memperbaharui keimanan kita, agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzinurain Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannim bi karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان أقم الصلاة